Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malika Syipadahayu dengan NIM 251011078. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus antara curhat dan konseling, di mana pada studi kasus ini ada seorang mahasiswa bernama Rina, di mana mahasiswa ini sering cerita kepada kakak tingkatnya yang ia anggap sebagai tempat cerita. Namun, beberapa saat kemudian, Rina merasa bahwa ceritanya ini tersebar. Lalu, Rina pun tidak percaya kepada siapa-siapa untuk bercerita. Dan ia pun berpikir, apa bedanya curhat biasa dengan konseling? Dalam studi kasus ini, kita bisa menganalisis ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilanggar oleh konselor dalam studi kasus ini? Yang kedua, apa membedakan antara konseling biasa dengan tempat curhat? Yang ketiga, mengapa asas kerahasiaan menjadi prinsip utama dalam konseling? Dalam studi kasus ini, prinsip yang dilanggar adalah asas kerahasiaan dalam konseling, di mana asas kerahasiaan adalah aturan yang paling mendasar. Semua cerita klien wajib kita jaga dan tidak boleh kita sampaikan pada siapapun tanpa izinnya. Ketika seseorang membocorkan informasi tersebut, itu bukan hanya tindakan yang tidak etis, tetapi juga merusak rasa percaya yang sudah dibangun. Dalam kode etik konseling, menjaga rahasia klien adalah bentuk penghormatan terhadap martabat dan privasi seseorang. Konselor yang memiliki profesional memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi informasi klien. Karena itu adalah pondasi dari hubungan konseling. Pada kasus Rina ini, kakak tingkatnya Rina bukanlah konselor dan tidak memahami apa itu etika kerahasiaan. Itulah sebabnya cerita Rina tidak dihargai dan akhirnya disebarkan. Pelanggaran seperti ini bisa berdampak pada psikologi seseorang, membuat orang merasa tidak aman, cemas, dan takut untuk membuka diri lagi. Lalu, apa yang membedakan antara konseling dan juga tempat curhat? Sebenarnya keduanya sama-sama untuk tempat bercerita, namun ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Konseling dilakukan oleh konselor yang terlatih, di mana konselor memiliki teknik dalam komunikasi, etika layanan, dan strategi pemecahan masalah. Sedangkan curhat hanya mengandalkan keadaan atau kedekatan emosional. Lalu, konseling juga memiliki tujuan yang jelas, di mana konseling membantu klien untuk memahami serta mengurangi kecemasan atau membuat keputusan untuk klien. Sedangkan curhat tidak selalu memiliki tujuan, biasanya hanya untuk meluapkan emosi klien. Lalu, dalam konseling ada pun struktur yang jelas, yaitu membangun hubungan dengan klien, mengumpulkan data klien, mengevaluasi klien, dan menindaklanjuti klien. Sedangkan untuk curhat ini berlangsung dengan cara yang bebas, tanpa arah yang tertentu. Memang membantu, tapi sangat tidak ada arahnya. Lalu konseling pun menjamin adanya kerahasiaan. Inilah aspek yang membedakan antara curhat dan konseling. Kalau curhat udah pasti tidak menjamin adanya kerahasiaan karena teman kita mungkin tidak memahami kode etik dalam konseling. Lalu konseling juga fokus membantu klien untuk menemukan solusi, tanpa menghakimi, tanpa memihak, dan tanpa menyebarkan cerita klien. Mereka menggunakan teknik profesional untuk membantu klien memahami masalahnya. Sementara, jika kita curhat kepada teman, kita memang diberi saran berdasarkan pengalamannya, bahkan bisa tanpa mempertimbangkan dampaknya. Tapi tidak bisa menjamin kerahasiaan kita. Dan mungkin jika kita curhat kepada teman, mungkin kita akan udah bagus ya. Lalu, apa yang membedakan antara konseling dan tempat curhat biasa? Sebenarnya keduanya sama-sama untuk tempat bercerita, namun ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana konseling ini dilakukan oleh konselor profesional dan yang
terlatih, di mana konselor ini memahami teknik komunikasi, etika layanan, dan strategi pemecahan masalah, sementara curhat hanya mengandalkan kedekatan emosional antara kita. Lalu, konseling pun memiliki tujuan yang jelas, di mana konseling ini membantu klien untuk memahami masalah, mengurangi kecemasan, atau membuat keputusan. Sedangkan curhat tidak selalu memiliki tujuan yang jelas, biasanya hanya untuk meluapkan emosi. Lalu, ada pun struktur dalam konseling, di mana konseling ini bisa membangun hubungan dengan klien, mengumpulkan data klien, mengevaluasi klien, dan menindaklanjuti klien. Sedangkan curhat ini berlangsung dengan bebas tanpa arah yang menentu. Lalu, konseling ini pun menjamin kerahasiaan klien. Ini yang membedakan antara curhat biasa dan curhat dengan konseling. Kalau kita curhat dengan teman, tidak ada jaminan untuk cerita kita dirahasiakan karena teman kita tidak memahami adanya kode etik dalam konseling. Lalu yang terakhir, konseling itu fokus membantu klien untuk menemukan solusi. Dan konselor pun tidak menghakimi, memihak, dan tidak menyebarkan cerita klien. Mereka menggunakan teknik profesional untuk membantu klien memahami masalahnya. Sementara jika kita curhat dengan teman, pasti ada saja beberapa cerita kita yang bocor atau mungkin hanya memihak salah satu dari cerita kita tanpa mempertimbangkan dampaknya atau memberi saran sesuai pengalaman pribadi mereka. Maka dari itu, konseling tidak bisa disamakan dengan tempat curhat biasa. Konseling adalah layanan profesional, sedangkan curhat adalah hubungan informal. Lalu, mengapa kerahasiaan menjadi hal utama dalam konseling? Kerahasiaan adalah fondasi utama dari kepercayaan. Kalau klien tidak merasa aman, mereka tidak akan mau membuka diri. Padahal keterbukaan itu sangat penting agar konselor bisa memahami situasi klien secara menyeluruh. Kerahasiaan juga menciptakan ruang aman untuk klien. Ruang aman ini berarti tempat di mana seseorang bisa bercerita tanpa takut dihakimi, diejek, ataupun dibocorkan ceritanya. Tanpa rasa aman ini, proses konseling tidak akan berjalan secara efektif. Selain itu, kerahasiaan juga dapat menjaga hubungan antara keprofesionalan konselor dan juga klien. Tanpa prinsip ini, klien bisa mengalami kerugian psikologis, sosial, bahkan akademik. Itulah kenapa kode etik pada konseling sangat ketat dalam hal menjaga kerahasiaan. Sekian video dari saya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om. Terima kasih.